Masih di program Dialog Khusus JTV Kediri dan kita sudah mendiskusikan banyak tentang plus minus rekom partai politik di Pilkada Kabupaten Kediri. Dan kalau tadi kita sudah mendiskusikan banyak tentang beberapa masalah krusial di Kabupaten Kediri. Sekarang kembali ke Mas Dito ya. Pak Kanang, terkait dengan banyak orang yang meragukan. Ya wajar karena orang belum tahu kan. Kalau Pak Tris tadi sudah satu periode kan orang tahu ya dan segala macamnya itu. Jadi terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Kalau di UGM itu visipol namanya. Itu kan beda sekali dengan pengusaha yang di ekonomi dan bisnis misalkan. Nah, sekarang kira-kira inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh Mas Dito itu terkait dengan ini, karena ini hubungannya nanti dengan konstituen ya, rekom partai partai pengusung itu kan juga harus sama-sama diajak bekerja. Ini Desmundi Mbah Kanang posisinya. Jadi setelah awal mungkin semua orang juga belum yakin betul terhadap Mas Dito. Tapi setelah kita cairkan semua dengan masyarakat, kita terjunkan di dalam masyarakat, maka setelah di mapping apa sih keperluannya masyarakat ini. Yang pertama, masyarakat ingin dekat betul dengan pimpinannya. Sehingga setiap saat ada kesulitan masyarakat itu bisa langsung mengadu lah. Nah, kalau pimpinan puncaknya aja susah disentuh oleh di bawahnya, apalagi yang di bawahnya ini juga lebih sulit lagi, gitu ya. Lebih sulit bisa saja kepala dinasnya, camatnya dan lain sebagainya. Tapi kalau bupatinya ke depan seperti Mas Dito yang mudah sekali ditemui, diajak bicara, diajak mencari solusi, saya kira ke depan akan lebih bisa diterima. Nah, ketika ditanya beberapa kepala desa ketemu, Mas Dito, selama ini saya ini ketemu bupati susahnya minta ampun, gitu ya, misalkan begitu. Dan itu nyata. Saya ini bersalaman dengan bupati itu ya hanya sekali ketika saya dilantik. Setelah itu saya itu tidak ketemu lagi sama beliau. Mas Dito siap enggak? Mas Dito kita temui bersama-sama setiap saat. Mas Dito bilang, saya 24 jam untuk Kediri ini. Saya juga langsung tanya, kamu tidurnya kapan? Ya kan gitu kan? Iya harus ada ini ya. Pak, ini tim, kan ada sekda, ada Pak Camat, ada kepala dinas yang membackup saya 24 jam. Tidak harus saya sendiri. Nah, memang saya juga akan ngopi bareng dengan masyarakat setiap hari Jumat. Nah, ini sudah langkah yang luar biasa. Nah, kalau dibarengi dengan orang yang inovatif, orang yang jujur, orang yang punya selalu di jiwanya adalah problem solver. Udah selesai nih Kediri ini. Gitu. Karena ada 1 juta penduduk, 1 juta masalah. Iya, memang. Nah, itu harus diselesaikan. Nah, Siap. Kira-kira gitu. Oke, terus terkait dengan pembangunan Mbah Kanang. Jadi kalau Mbah Kanang mungkin sudah tahu di beberapa daerah yang dimulai, tapi bagaimana pengelolaannya kita kan sudah tahu sendiri. Ini yang dibawa Mas Dito ini terkait dengan inovasi dalam pembangunan, khususnya pembangunan yang urgent itu sebenarnya apa? Ya, jadi yang dipandang pertama kali oleh Mas Dito adalah bagaimana perkembangan pedesaan itu. Jadi pedesaan itu apa yang bisa diproduk. Kalau itu pertanian, bagaimana dia di pertanian punya value. Value-nya dari mana? Disertifikasi daripada pertanian itu. Apakah itu hanya padi? Padi maka dia harus punya alternatif terhadap pupuk. Pupuk organik harus digenjot sedemikian rupa untuk memperbaiki hara tanah, juga untuk memperbaiki produksi dan juga menekan cost production. Nah, cost produksi.
Nah, sehingga petani punya nilai lebih di dalam dunia pertanian. Kalau desa itu punya wisata, maka desa itu harus dibikin desa wisata. Didesain. Nah, ketika saya dan Mas Dito datang ke Kampung Inggris, saya tidak melihat apa sih Kampung Inggris nih, hebatnya saya bilang gitu. Kok disebut, padahal ini kelas dunia nih. Iya, dunia. Ya, kalau Kampung Inggris ini dibangun, katakanlah ada khasnya, wah ini ada monumen-monumen dari Inggris dan lain sebagainya. Ini sudah akan disebut Kampung Inggris yang sejati. Datang ke sana tidak hanya berrekreasi tentang ingin bahasa, tapi di situ juga akan rekreasi yang lain. Iya, ada nilai-nilai, ada value yang lain. Nah, ini saya melihat juga saya melihat lebih Kampung Inggris ini, dan ini sudah menjadi catatan Mas Dito bahwa Kampung Inggris ini ya memang harus di branding demikian rupa, bahwa diferensiasi dari desa-desa yang lain tentang Kampung Inggris ini. Kira-kira itu. Oke, menurut pandangan jenengan terkait, karena beberapa pakar telah memprediksikan, bahkan tidak hanya pemilu saja, pemilu kada yang disurvei. Jadi adanya bandara dan jalan tol nanti lingkar selatan itu berpotensi 5-10 tahun ke depan Kediri itu jadi daerah metropolis. Betul. Jadi ini kan luar biasa Mbak Kanang. Kalau nun sewu, kalau pemimpin daerahnya tidak siap, terus apalagi warganya nanti kan seperti itu. Kira-kira menurut pandangan dengan gimana ini antisipasinya ini? Ya, antisipannya satu, kejelian seorang pemimpin untuk membangun wilayah, melihat peluang, melihat peluang untuk dijadikan kesempatan. Nah, bandara tentu saja ini tempat transit katakanlah. Rival kita terdekat mana? Malang. Surabaya. Kan gitu. Nah, di luar daripada bandara yang hanya untuk transit tadi, mesti ada sesuatu yang monumental. Apakah wisata? Wisata itu harus nomor satu kalau menurut saya. Wisata-wisata mana yang bisa dioptimalkan. Karena orang Indonesia kan sering jalan-jalan. Nah, termasuk Kampung Inggris yang internasional, desa internasional ini harus dibangun betul. Orang akan penasaran, apa sih yang disebut Kampung Inggris gitu. Walaupun ke situ tidak ingin sudah pintar bahasa Inggris. Terus di daerah-daerah lain, ya di sini ada air, ada juga pegunungan. Ini potensi banget ini, luar biasa. Nah, inilah value-value ini harus digali sedemikian rupa sehingga landing di sini tidak hanya untuk keperluan bisnisnya, tapi ada variabel lain yang menarik untuk mereka dan tinggal sehari, 2 hari atau 3 hari di wilayah ini. Kira-kira Oke, siap. Jadi kalau kesan kuatnya yang membuat Mas Dito kuat itu adalah di pembangunan. Kesan kuatnya karena berbarengan, ada bandara, ada mulai jalan tol itu. Tapi ini juga sedikit bukan dimentahkan ya, mungkin ada sedikit minusnya. Kira-kira Mas Dito, bahkan ada guyonannya, kalau misalkan Mas Dito menang, ada lawannya itu luar biasa, tapi kalau dengan bumbung kosong kan nggak seret gitu loh. Tapi yang terkait dengan ini calon tunggalnya Mas Dito itu kan efeknya kan ya mohon maaf kemana-mana kan, ada partai politik, ada organisasi masyarakat, ada masyarakat awam juga. Ini kira-kira kalau Mbak Kanan tadi bilang ada ungkapan 1 juta warga Kediri, 1 juta pikiran juga. Ini ngerayuh, merayu. Gimana? Jadi gini, yang pertama kita bicara klaster-klasternya dulu. Mas Dito sudah bergerak. Katakanlah ketemu dengan kelompok tani. Ini klasternya dulu. Tani. Kelompok tani apa nih masalahnya? Air, pupuk, harga pasca panen.
Nah, ini sudah dikelola di Mas Dito. Kemudian daerah-daerah yang sebenarnya punya daerah wisata, perizinan, ya itu susah. Investasi. Nah, ini mesti daerah harus hadir nih, negara harus hadir nih untuk memberikan support, ya, stimulus kepada masyarakat atau desa-desa yang siap untuk menjadi UMKM. Nah, perizinan lagi yang jadi masalah. Setelah perizinan apa? Marketing. Bisa izin dapat, produksi dapat, nggak bisa jualan. Nggak bisa jualan lagi kan. Nah, ini harus negara hadir. Pemerintah daerah hadir. Nah, ini sudah digarap nih. Mulai digarap nih. Mana nih pasar yang bagus. Nah, dengan munculnya bandara ini adalah kelebihan kita. UMKM. Nah, kemudian investasi. Pimpinan daerah jangan memproteksi terhadap investasi apapun. Nah, ketika ini ada investor datang, terus seorang pimpinan tanya, aku oleh saham berapa nih? Nah, sudah bubar ini. Kan gitu ya, nggak boleh nih. Kan Nono. Saya mendirikan supermarket di sana. SPBU katakan. Paru-paru dong. Oh, jangan. Bubar ini negara ini. Kan gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, maka ini harus meyakinkan betul. Master plan-nya Kediri ini Mas Dito sudah rancang nih, master plan Kediri, mana yang wisata, mana yang ini yang akan digarap. Dan ini harus tidak sendiri, Pak. Ini tentu saja perkembangan bandara ini diharapkan berkembang juga terhadap industri-industri lain. Ya kita jual keluar terhadap investor, terhadap pemerintah pusat dan lain sebagainya. Itu sudah disiapkan. Jadi sudah banyak hal yang dilakukan oleh Mas Dito itu. Tapi menurut beberapa pakar, jadi jalan menuju sukses itu sebenarnya tidak hanya persoalan pembangunan. Nah, tapi selain membangun fisik itu pemimpin itu harus tanggung jawab kepada pembangunan sosial kemanusiaan itu. Jadi bagi para pemirsa pemirsa JTV di rumah, Anda dapat memberikan pertanyaan melalui nomor WA yang tertera di monitor TV Anda. Dialog khusus JTV akan segera kembali setelah yang satu ini.